Ayah, kenapa ayah bangkrutkan Cakra? Kenapa membohongiku? Kamu sendiri yang menyerahkan diri. Orang tidak berguna lebih baik mati. Cakra, maafkan aku. Aku yang hancurkan Rong sendiri, menghancurkan segalanya milikmu. Menikahkanmu dengan Cakra hanya untuk memanfaatkanmu menjatuhkan grup Rong. Kakak, segalanya milikmu sekarang jadi milikku, termasuk pacarmu. Di hatiku hanya ada Vivi. Dulu bilang suka padamu. Itu hanya akting belaka. Cakra, di kehidupan selanjutnya, aku tak akan menjadi payan siapapun. Aku hanya ingin jadi Zahra milikmu. Zara. Habisi semuanya. Jangan sisakan Sadakon. Zara. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti. Aku tahu kau tak punya pilihan. Dimanfaatkan olehmu. Aku rela. Zara, jangan takut. Aku datang menemanimu. Kita takkan pernah terpisahkan. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari pertunanganku dengan Cakra. Aku terlahir kembali ke hari pertunanganku dengan Cakra. Di kehidupan lalu aku kalian tipu. Kalian tak hanya merampas warisan ibuku, tapi juga membunuhku. Di kehidupan ini, akan kubuat kalian bayar hutang darah ini. Sir. Menikahkanmu dengan Cakra hanyalah strategi sementara. Di dalam hatiku, kau selamanya adalah istriku. Ketulusanku padamu, seperti kalung berlian ini, sangat murni, kokoh, dan abadi sampai mati. Desa bajingan, pandai sekali berakting. Baguslah. Pasangan busuk. Kalau begitu, aku ambil bunganya dulu. Julian, bukankah ini air mata bintang? Pasti mahal sekali kan? Benar-benar wanita murahan dari panti asuhan. Cuma barang tiruan sudah bisa membodohinya, Sir. Seberapapun mahalnya, selama bisa menunjukkan ketulusanku padamu, semuanya sepen. Kudengar kerajinan air mata bintang sangat luar biasa. Menggunakan rantai paduan kualitas terbaik. Sangat kuat. Seberapapun ditariknya. Tidak akan putus. Sir. Berhenti. Apa yang kamu lakukan, Zahra? Sir. Kamu tidak berpikir aku benar-benar menyukaimu, kan? Zahra, cepat berhenti, Sir. Zahra pura-pura bertunangan denganku. Apalagi yang ingin kau dapatkan dariku? Sepertinya ketulusanmu sama seperti barang KW. Semuanya barang pecah belah ya. Cakra. Pesta pertunangannya membosankan sekali. Ayo kita pulang. Julian, kamu tidak apa-apa? Telepon Untleli. Katakan Zahra agak aneh. Tarik-menarik dengan mantan di pesta pertunangan. Apa kamu menganggapku tidak ada? Cakra, dengarkan penjelasanku. Tadi Julian, dia hanya... Zara. Simpan tampang menyedihkanmu itu. Kamu besar di panti asuhan, harusnya tahu. Apa konsekuensinya jika mengkhianatiku? Awalnya kukira dia iblis yang tak tersentuh. Tak sangka dia rela demi aku. Memberikan nyawanya sendiri. Zara. Apa kamu seaktif ini karena merasa bersalah? Zara. Bisakah kamu sedikit lebih penurut? Cakra, aku. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Tunggu.
Hari ini kan hari pertunangan kita. Apa kamu tega membiarkan tunanganmu tidur sendirian? Zahra, jangan lupa. Terakhir kali kamu membuatku mabuk. Mencuri dariku. Proposal lelang proyek Chengdong. Membuat ayahmu untung melimpah. Kali ini apa lagi yang ingin kau cari dariku? Cakra. Cakra, dengarkan penjelasanku. Buang-buang waktu. Cakra. Dulu aku terlalu menyakitimu. Makanya kamu tidak mau percaya padaku. Ini hukuman yang pantas untukku. Zahra. Selama bertahun-tahun, aku selalu mencintaimu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku lagi. Zahra, kamu. Zahra, apa kamu gila? Apa maumu sebenarnya? Aku menang taruhan. Aku sudah tahu. Kamu pasti akan datang. Apa yang kamu lakukan? Nikmatilah malam pertama kita. Jangan menyesal. Jangan pura-pura tidur kalau sudah bangun, Zahra. Aktingmu benar-benar semakin hebat saja. Tunanganku. Puas dengan semalam? Menjadikan tubuhmu sendiri sebagai umpan. Siapa yang mengajarimu? Apa ayahmu yang penuh siasat itu, Zakari? Atau mantan pacarmu? Julian. Zahra, Cakra tidak mencurigaimu, kan? Repat tenda itu diadakan pajai ini. Kamu harus mendapatkan harga penawarannya. Repat tenda itu diadakan pajai ini. Kamu harus mendapatkan harga penawarannya. Kamu. Bagus. Bagus sekali. Demi mendapatkan rahasia dariku, kamu bahkan rela menyerahkan tubuhmu. Zahra. Kamu benar-benar menderita ya. Sudah kuduga. Aku terlalu banyak melakukan hal bodoh di masa lalu. Meski aku lahir kembali, masih tak bisa dapat kepercayaan Cakra. Tapi tidak apa-apa. Cakra. Kamu akan segera tahu. Jadi kamu pikir semalam aku merayumu adalah demi mendapatkan dokumen tender? Bukannya begitu? Jika ingin berkhianat, harusnya semalam aku memfoto isi komputermu, bukan malah bersusah payah. Bersusah payah menaklukkanmu di ranjang. Cuma segini saja.
Tunggu dulu. Kamu merusak ponselku. Ganti rugi. Tuan, belikan ponsel baru untuknya. Baik. Oh iya. Di meja komputer ruang kerja, letakkan dokumen bertanda. Dokumen lelang akhir lahan barat kota. Lalu siapkan mobil. Mau serahkan dokumen lelang ke keluarga Lee, tapi itu kan, Lakukan saja. baik. Zara. Ini kesempatan terakhir dariku untukmu. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat tersambung. Sayang, Si tidak berguna ini selalu mengecewakan di saat penting. Teleponnya tak bisa dihubungi. Apa dia dikurung oleh si gila Cakra? Uncle Lee. Aku merasa ada yang aneh dengan Zahra. Semalam dia hampir mensakiku di pesta pertunangan. Apa dia tahu sesuatu? kalau tahu memangnya kenapa? Dia cuma seorang gadis kecil. Apa yang bisa dia perbuat? Tapi lelang ini akan segera dimulai. Kita sudah bersiap begitu lama. Jangan sampai semuanya sia-sia. Tanpa harga dasar dari Cakra, gimana kita ikut lelang? Tawarkan saja 16,5 miliar seperti sebelumnya. Mari bertaruh. Aku tidak percaya. Cakra bisa menang setiap saat. Soal Zahra. Setelah proyek didapatkan, baru kita bereskan dia perlahan. Ayo, kita ke aula lelang. Nona Lee. Tuan menyuruhku mengantarkan ponsel baru. Masuklah. Ada hal lain? Nona Lee. Tuan selama beberapa tahun ini tidaklah mudah. Merintis dari nol hingga mencapai posisi sekarang. Sebenarnya, dia melakukan segalanya untuk melindungimu. Anda keluar panti asuhan usia 12 lalu ke keluarga Lee. Sedangkan dia keluar dari panti. Berjuang sendirian menembus kerasnya dunia bisnis. Setiap langkahnya sangat berisiko. Tuan sudah lama tahu anggota keluarga Lee berniat buruk. Menduga Anda akan menderita setelah kembali ke sana. Akan dimanfaatkan. Jadi, Tuan ingin menjadi lebih kuat. Sangat kuat hingga mampu melindungimu di bawah sayapnya. Tak bayarkan siapapun, menyakitimu. Nona Lee. Jika ada yang ingin dikatakan sampaikan langsung pada Tuan. Lagipula, kebahagiaan bagi Tuan adalah luka yang lebih dalam. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku mengerti. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Tidak akan pernah lagi. Baik. Cakra. Tolong pakailah padaku sekali lagi. Ayah, Zahra belum datang, Cakra sudah sampai. Ayah, Zahra, akhirnya kamu menelepon. Zahra, akhirnya kamu menelepon. Apa sudah beres? Dia tidak mencurigaimu kan? ayah. Aku takut sekali. Cakra. Dia menggerungku. Putriku sayang, begitu mendapatkan barangnya, ayah akan segera menjemputmu. Sudah kutemukan. Matikan dulu ya, nanti akan kukirim fotonya. Baik putriku sayang. Dek Wang, cepat ubah harga lelangnya jadi 12,8 miliar. Bagaimana? Zara. Mengkhianatiku. Harus membayar harganya. Zara. Hancurkan dokumen lelang keluarga Lee. Maaf lama menunggu. Semua proposal proyek dan dokumen penawaran akhir dari perusahaan peserta telah diterima lengkap oleh staf. Hasil penilaian akan diumumkan setelah komite mencapai mufakat. Diumumkan resmi ke publik. Direktur Rong, maaf sudah mendahului.
Proyek ini, sepertinya keluarga Lee akan menerimanya dengan senang hati, kedepannya di area barat kota ini. Mohon bantuan Direktur Rong. Apa maksudmu? Parenti. Begitu yakin? Tentu saja harus yakin. Lagi pula keluarga Lee bahkan sudah menyerahkan putri kami, gadis itu, meski tidak bisa diandalkan. Tapi setidaknya tidak sia-sia membesarkannya. President Lee. Kau memanfaatkan Zahra, kerinduannya akan kasih sayang keluarga, menjadikannya sebagai alat. Utang ini akan kubayar lunas dengan bunganya. Padamu. Direktur Rong, di hadapan ikatan darah. Kau selamanya adalah orang luar. Benar sekali. Hanya dengan menjentikan Yari. Sir, akan datang seperti anjing. Ayah. Menjene kakak. Nasibnya memang terlahir jadi anjing orang. Dulu, anjing liar di panti asuhan. Sekarang, jadi anjing keluarga Lee. Nanti, mungkin ganti majikan lagi. Katakan sekali lagi. Ayah. Ayah, hasilnya akan diumumkan. Maaf sudah menunggu lama. Setelah penilaian yang ketat, proyek pengembangan lahan kota barat kali ini, pemenang tendernya adalah Grup Rong. Dengan nilai tender 16 miliar. Selamat, Direktur Rong. Selamat ya. Apa yang terjadi? Selamat. Uncle Lee. Kok bisa? I Master Hill. Jelas-jelas penawaran mereka 12,6 miliar. Kenapa jadi 16 miliar? Bos, orang kita melihat kita sudah menang tender, jadi tidak melakukan apa-apa. Sekarang, bisa percaya padaku? Sekarang, kau sudah percaya padaku, kan? Kau mengubah nilai dalam dokumen. Sengaja menjebak Zachary. Kenapa? Zara, kau menjebak kami. Bicara apa, Vivi? Aku tidak mengerti. Kau, Master Hill. Bagaimana bisa? Pasti ada kecurangan. Benar, ada dokumen lelang. Kami menuntut rilis dokumen lelang Rong. President Lee, sesuai aturan lelang, dokumen lelang tak dipublikasi. Sebelumnya semua penawar sudah kami beritahu. Kau, President Lee. Kalian begitu yakin dengan penawaran akhir grup Rong? Mangkinka. Menggunakan cara lisik. Mencuri data dari Rong. Rahasia dagang. kau memfitnahku. Benarkah? Kejahatan spionase bisnis. Bukanlah hal sepele. Ikut aku. Zara, apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Apa kau bekerja sama dengan Cakra untuk menjebakku? Dasar pengkhianat tak tahu untung. Zachary, kau berhutang padaku. Akan kubuat kau membayarnya berkali-kali lipat. Dasar pengkhianat tak tahu untung. Ayahku tersayang. Permainan baru saja dimulai. Ayah. Yang kulihat di komputer ruang kerja, jelas-jelas 12,6 miliar. Aku juga tidak tahu kenapa jadi begini. Ayah, aku ini putri kandungmu. Cakra itu orang gila. Dia menggerungku setiap hari seperti tahanan. Aku sangat membencinya. Mana mungkin aku mengkhianatimu demi dia. Ayah. Kau pasti tidak berani. Jika bukan kau, apa mungkin Cakra sengaja membuat file palsu? Hanya untuk memancing kita. Cakra. Kali ini aku dipermainkan oleh bocah Cakra Rong ini. Akan kubuat dia membayarnya.
Ini alat penyadap dan pelacak. Cari cara untuk memasangnya pada cakra. Ya. Aku tidak berani. Jika ketahuan olehnya, dia akan membunuhku. Tidak berani. Atau tidak mau. Ya. Masih ingat ini? Jalan Ibu. Karena kau mengkhianatiku. Mengkhianati keluarga Ayanai. Maka peninggalan ibumu sudah tak berguna lagi. Jangan. Karena kau mengkhianatiku, maka peninggalan ibumu sudah tidak ada gunanya lagi. Jangan. Ibu. Satu-satunya sosok jelas di ingatan masa kecilku yang kabur. Ibu, kenapa ayah belum pulang? Ayah sedang sibuk bekerja. Besok dia pasti pulang menemanimu. Kau mau kado ulang tahun apa? Aku suka gelang ibu. Baik. Terima kasih ibu. Sakeri. Kau janji pulang rayakan ultah putri kita. Berapa kali mengecewakannya? Pekerjaan apa yang lebih penting dari putri kita? Sarah. Sejak kau menghilang di usia 6 tahun, ibumu tidak pernah berhenti mencarimu, bahkan jatuh sakit dan meninggal dalam duka. Dia masih menggenggam gelang ini sebelum wafat, sambil memanggil namamu. Sekarang kau mau mengkhianatinya demi orang luar seperti Cakra? Mengkhianati keluarga Ayanai. Demi mengambil kembali semua milik ibu, aku akan bersabar. Baik. Akan kulakukan. Kumohon jangan buang itu. Aku mohon padamu. Jangan buat aku kecewa. Aku merasa kurang enak badan. Aku ke kamar dulu. Tunggu. Katakan. Perintah apa lagi yang diberikan keluarga Li padamu? Gawat. Ada alat penyadap di pelacak ini. Aku belum bisa mengaku sekarang. Tidak ada. Dia hanya menyalahkanku karena tidak becus, lalu memarahiku. Lalu aku hanya... Zara. Sepertinya, Rantai Anjing Keluarga Li. sudah sangat terbiasa kau pakai ya. Sandiwara menderita di acara lelang tadi. Aktingmu sangat bagus. Itu juga rencana keluarga Li kalian kan? Apa? Awalnya kau pura-pura memihakku, lalu menjebak keluarga Li. Apa langkah selanjutnya giliranku? Cakra untukmu. Terharu sampai menangis dan sepenuhnya percaya padamu. Lalu, kamu mendorongku ke jurang kehancuran. Gawat. Tutup mulutmu. Diamlah. Padahal kamu yang sengaja manfaatkanku kirim info palsu, biar menang lelang ini. Sekarang kamu memutarbalikkan fakta. Kalau nggak percaya padaku, kenapa nikahi aku? Kenapa hari ini dia aneh sekali? Sejak kamu hilang di usia 6 tahun, ibumu nggak pernah menyerah mencarimu. Akhirnya jatuh sakit karena kelelahan dan meninggal dalam sedih. Sebelum meninggal masih memegang erat gelang ini, memanggil namamu. Haruskah aku beritahu Cakra? Apa dia mau membantuku? Apapun yang terjadi, gelang ibu harus aku ambil kembali. Nona Lee, sarapan dulu ya. Tuan merusak ponselmu. Meniruku. Memberimu yang baru. Kartu SIM sudah dipasang. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku? Sudah. Ambil gelang dulu baru jelaskan ke Cakra. Cakra, kamu di mana? Keluar sekarang, Cakra. Cepat keluar, dan gak tidak. Zara. Ada apa lagi denganmu? Zara. Sebenarnya maumu apa? Cakra. Cakra, kepalaku sakit sekali. Aku takut. Bisa temani aku sebentar? Ada rapat di grup. Aku harus pergi. Paman Wong. Siapkan lagi sarapannya. Kalau kamu tidak menemani, aku tidak mau makan. Lalu kamu. Sudah. Temani aku minum susu ini. Baru aku biarkan kamu pergi.
Mau main trik apa lagi? Tentu saja. Mensiamu. Chakra. Maaf. Ini terakhir kalinya aku membohongimu. Zara. Kamu tahu apa yang paling tidak pengingat? Dia. Ketahuan. Bukan. Yang paling mereka takuti adalah saat sesuatu yang paling mereka hargai. Dihancurkan. Dilemahkan. Petola. Jangan paksa aku melakukan ini lagi padamu. Halo. Bagaimana perkembangannya? Cakra tidak curiga, kan? Sudah beres. Gelangnya, kembalikan padaku. Kenapa buru-buru? Nanti setelah urusannya selesai, pasti akan aku kembalikan. Aku mau sekarang. Atau aku akan telepon Cakra sekarang juga. Beritahu dia bahwa kamu memasang pelacak padanya. Coba tebak dengan caranya. Apa yang dia lakukan padamu? Sudah berani melawannya. Baiklah, aku berikan. Setengah jam lagi, ketemu di tempat biasa. Jangan telat. Ingat, kamu harus datang sendirian. Zahra si jalang kecil itu ternyata masih ada gunanya. Hiu hitam, ini aku. Zachary, bukankah kamu sangat ingin balas dendam pada bocah Cakra itu? Kesempatanmu untuk balas dendam ada di depan mata. Kenapa naik taksi? Harus bagaimana? Aku tidak punya mobil. Minta orang Cakra mengantar, berikan gelangnya. Cuma gelang murahan. Kenapa kamu sangat memikirkannya? Karena aku manusia yang punya perasaan. Harusnya bersyukur. Bukan begitu. Apa maksud ucapanmu itu? Jika bukan demi perasaan ibu, mana mungkin aku terjebak emosi gelang murah ini. Beraninya bicara begitu pada ayahmu. Sudah. Urusanmu ku bantu. Sekarang beritahu aku. Kenapa kamu memata-matai Cakra? Kenapa? Cakra punya banyak musuh selama bertahun-tahun ini. Orang-orang yang ingin membunuhnya. Antreannya dari selatan ke utara. Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini. Bantu mereka bidik target tepat. Kamu ingin membunuhnya? Ini namanya meminjam tangan orang lain. Paham? Sudah. Gelangnya sudah kuberikan. Pulanglah bersamaku. Supaya nanti, saat di tempat Cakra mulai ramai, darahnya tidak muncrat ke tubuhmu. Tidak perlu. Jaga dirimu baik-baik. Benar-benar tidak tahu diuntung. Cakra. Cakra, kamu. Pelacak itu. Sudah lama aku menemukannya. Ku selidiki juga. Zachary. Dia pakai peninggalan ibumu untuk mengancammu. Pelacak itu punya fungsi penyadapan. Jadi saat itu aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Trik semacam ini. Sejak aku kecil, sudah tidak terhitung berapa kali kualami. Aku suamimu. Kamu harus percaya padaku. Bukannya menanggung semuanya sendirian. Saat lelang kemarin, kukira aku sudah menunjukkan posisiku. Tapi setelah itu sikapmu padaku. Kupikir kamu masih tidak percaya padaku. Sudahlah. Ini salahku. Sio Agung Hong, lama tak jumpa. Siapa ini? Hiu hitam. Kenapa dia ada di sini?
Bukannya pelacaknya sudah. Si cantik, coba lihat gelang di tanganmu itu. Putriku tersayang. Kejutan bukan? Tidak disangkakan? Aku sudah menduga kamu akan berkhianat. Pelacak pada cakra itu cuma pengalih perhatian. Senjata pamungkas yang asli ada di dalam gelangmu. Karena kamu memilih mengkhianati keluarga Li, dan memilih jalan buntu bersama si gila cakra itu. Maka jangan salahkan ayah jika bertindak kejam. Zara. Putriku tersayang. Sekarang, kau dan si bocah serigala cakra ini, sambutlah kematian kalian bersama. Turun. Kakra. Tak apa. Jangan takut. Pakshin. Bawa Nona Li segera pergi. Cepat. Baik, Tuan. Kakra. Jangan turun. Kita pergi bersama. Pergi bersama. Zara. Target mereka adalah aku. Hanya jika aku turun, kau baru bisa aman. Jangan. Jika kita bersama, tak ada yang bisa pergi. Zara. Jangan, Cakra. Jangan. Zara. Bisa mengetahui perasaanmu. Meskipun harus mati di sini hari ini. Aku pun rela. Pak Chen, cepat pergi. Kakra. Cepat pergi. Kakra. Kakra. Jangan turun. Kakra. Jalan. Kakra. Sungguh layak disebut CEO Agung Rong. Sudah diambang maut masih saja tenang. Benar-benar mengagumkan ya. Black Shark. Beberapa tahan tak jumpa. Tak ada kemajuan sama sekali. Apa katamu? Kataku kau itu. Pernah berjaya di kota Jiangqing. Tak disangka. Sekarang jatuh hingga dijadikan alat oleh orang semacam Zachary. Kakra, sialan, kau berani mengungkitnya. Kalau bukan karena kau menghancurkan perusahaan dan segalanya, apa aku akan berakhir seperti ini? Ini semua salahmu. Hari ini, aku akan menuntut balas semuanya. Kawan-kawan, Sera. Matilah kau. Sialan, siapa yang berani menyerangku? Zara. Kenapa kamu kesini? Direktur Rong, Nona Li sudah gila. Dia coba rebut Steve. Mobil belum berhenti, dia sudah melompat turun. Aku tak bisa menahannya. Zahra, kamu gila. Tak sayang nyawa. Cepat kembali. Aku tak mau pergi. Kalau mati, kita mati bersama. Kakra. Dasar berondong sialan, pesonamu hebat juga ya. Sudah dalam keadaan begini. Masih ada wanita yang rela mati untukmu. Gadis ini cantik juga. Monya. Nanti mainnya pelan-pelan saja, sisakan untuk kita mainkan perlahan. Cari mati. Tuan. Diamlah. Semuanya jongkok, jangan bergerak. Jangan bergerak. Semuanya jongkok, jongkok, jangan bergerak. Bawa mereka ke kantor polisi. Jalan, jalan. Cepat jalan. Kakra. 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 Kakra.
Cakra. Kamu sudah sadar? Akhirnya kamu sadar juga. Bagaimana perasaanmu? Kamu sudah pingsan selama 3 hari, minumlah air sedikit. Tadi kamu bilang, aku pingsan selama 3 hari. Berarti kamu menjagaku selama 3 hari? Berarti kamu menjagaku selama 3 hari? Bahkan belum sempat ganti baju. Aku mengkhawatirkanmu. Apa masih terasa sakit? Kamu menyelamatkanku. Sampai terluka begini. Membuatku semakin sedih. Ada apa? Apa sakit lagi? Kepalaku agak pusing. Harus dicium Zahra baru bisa sembuh. Tidak boleh. Luka kamu belum sembuh. Tunggu lukamu sembuh. Kita baru. Masalah kali ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Zachary. Aku pasti akan membuatnya membayar. Kata pepeda. Pukul ular harus tepat di jantungnya. Zachary berencana menguras seluruh keluarga Lee. Dia melakukan itu hanya ingin meninggalkan cangkang kosong keluarga Lee, serta utang-utang besar lainnya untukmu. Sedangkan dia akan membawa istrinya dan putrinya, Julian, kabur ke luar negeri. Bagaimana kamu bisa tahu? Hal tentang istriku. Tentu saja aku tahu. Karena Zachary sangat peduli pada perusahaan itu, kita akan mulai dari perusahaannya, hancurkan akarnya, agar dia tidak punya tempat untuk lari. Zachary, kamu mau ke kantor sepagi ini? Si tidak berguna Black Shark itu, menghancurkan rencana bagusku, membiarkan Cakra lolos begitu saja. Tak tahu cara dia balas dendam, aku harus segera ke kantor untuk mengawasinya. Jangan terburu-buru. Setidaknya sarapanlah dulu. Aku tidak makan, tidak nafsu makan. Presiden Lee, gawat. Terjadi masalah. Rong sudah gila. Saham kita diserang membabi buta. Sekarang saham kita sudah anjlok parah. Apa katamu, katakan sekali lagi. Sekarang saham kita sudah anjlok. Apa katamu, katakan sekali lagi. Presiden Lee, pagi ini Rong mengerahkan dana besar, lalu menjual saham kita secara gila-gilaan. Memicu kepanikan pasar, terlalu banyak orang yang ikut menjual. Kita, kurang dari 10 menit pasar buka, sudah hancur dan anjlok. Anjlok? Benar, Presiden Lee, sepertinya mereka tidak peduli dengan kerugian. Mereka hanya ingin menghancurkan kita. Sekarang di bawah gedung kantor penuh wartawan. Telepon para pemegang saham hampir meledak. Perusahaan sekarang sudah kacau balau. Presiden Lee, aku ke kantor dulu. Gila. Benar-benar gila. Hanya demi seorang wanita. Dia rela rugi besar asal lawannya hancur. Aku. Sayang. Ayah. Paman Wang, apa yang paman lakukan? Nona Lee, Tuan bilang, bongkar semua ini, nanti tidak akan dipakai lagi. Ke depannya, tidak butuh lagi barang-barang dingin ini. Aku akan menggunakan mataku sendiri untuk menjagamu baik-baik. Setiap hari. Setiap saat. Janji YA. Janji. Nyalimu sekarang makin besar ya. Itu kan belajar darimu. Tentu saja.
Zara. Wanita murahan, pengkhianat. Keluar kamu. Vivi. Kenapa dia datang? Vivi. Kenapa dia datang? Mungkin demi ayahnya. Dia mau protes. Apa yang kau lakukan? Aku tak banyak lakukan apa-apa. Hanya membuat saham keluarga Lee anjlok drastis. Sekalian. Menggunakan sedikit dana leverage. Melakukan sedikit short selling. Short selling. Bahkan pakai leverage? Cakra risikonya besar sekali kalau begini. Bagaimana kalau? Bodoh. Khawatir aku rugi ya? Tentu saja. Untuk melawan mereka. Tidak sebanding dengan pengorbanan sebesar itu. Zara. Bukankah kamu selalu ingin merebut kembali aset keluarga Su? Ya, benar. Tapi, Jadi, saat harga saham keluarga Lee anjlok ke dasar, aku diam-diam membeli saham retail atas namamu. Aku melakukan ini juga untuk istriku, bersiap merebut kembali kekuasaannya. terima kasih, Cakra. Lalu bagaimana kau ingin berterima kasih padaku? Bayar dengan tubuh. Zara. Wanita jalan kau. Berani menjebak keluarga Lee dan ayah, tapi tidak berani menemuiku. Keluar kau. Pengkhianat. Sipak keluar kau. Dia sudah gila. Aku akan memeriksanya. Aku akan menemanimu. Zahra, keluar kau. Tenanglah sedikit, jangan gegabah. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Ayah jatuh sakit. Perusahaan juga hancur. Semua karena Zahra. Wanita jalan tak tahu diri. Dia bersekongkol dengan si gila Cakra untuk menjebak ayahnya sendiri. Benar-benar terkutuk. Vivi. Jika terus ribut, silakan pergi. Baik. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bersembunyi. Vivi. Vas antik itu dari tungku resmi dinasti Song. Harganya lebih dari 4 juta. Hancurkan saja. Hanya saja aku tidak tahu, dengan kondisi keuangan keluarga Lee saat ini, apa masih sanggup menggantinya? Zahra, akhirnya kau mau keluar juga. Kau jalan jahat. Itu ayah kandungmu. Berani bersekongkol menjebaknya. Kau akan mari menjenaskan. Ayah kandung? Seseorang yang membawaku kembali hanya untuk menjadikanku bidak. Orang yang menghalalkan segala cara untuk memeras sisa nilaiku. Layak disebut ayah kandung? Terus kenapa? Dia tetap ayah kandungmu. Dia yang memberimu kehidupan. Meskipun dia memanfaatkanmu. Kau harus menerimanya. Kupikir setelah apa yang Cakra lakukan, sudah kutunjukkan tekadku untuk putus hubungan dengan kalian. Tak kusangka kau tidak ada kemauan sedikit pun. Mau menjebakku pakai ikatan keluarga. Lucu sekali. Kau mengakuinya. Akhirnya kau mengakuinya. Semua ini perbuatanmu. Dasar wanita jalan. Kau hancurkan keluarga Lee. Aku akan membunuhmu. Tenanglah. Aku akan membunuhmu. Tenanglah. Jangan bertindak kasar. Pikirkan unceli. Pikirkan perusahaan. Berani menyentuh orang di wilayahku. Keluarga Lee benar-benar bernyali besar. Bagaimana jika aku menghancurkan keluarga Lee? Zachary ancam pakai peninggalan ibuku. Bahkan ingin mencelakai kekasihku. Aku ingin memakan daging dan meminum darahnya. Kekasihmu? Bukan. Sir. Bukankah selama ini kau mencintaiku? Bagaimana bisa kau mencintai Cakra? Aku akui, dulu aku memang sempat menyukaimu. Tapi itu karena kau satu-satunya yang bersikap ramah. Setelah aku dibawa kembali ke keluarga Lee. Tapi kemudian aku tahu, segelas air hangatmu waktu itu. Dan kata-kata perhatian yang tidak berarti itu. Semuanya hanya karena status putri sulung keluarga Liku. Aku cuma alat manfaatanmu. Jadi aku sangat penasaran. Kalian sekelompok serigala rakus. Beraninya muncul di hadapanku dan mempermalukan diri sendiri. Hak. Kami benar-benar sudah tahu kesalahan kami. Bagaimanapun kita ini keluarga. Bisakah kau bermurah hati? Selamatkan ayah. Kau sungguh tahu kesalahanmu? Kami salah. Grup Lee sudah anjlok selama 3 hari berturut-turut. Ayah ada di rumah sakit. Sudah 2 kali masuk ruang itu. Jika kalian membantu, keluarga kita akan benar-benar hancur. Benar Zahra, kami tahu kesalahan kami. Kumohon bermurah hatilah. Ingin aku bermurah hati? Bal saja. Benarkah kah? Kau bersedia melepaskan kami? Siapa suruh berdiri? Berlutut.
Ingin aku melepaskanmu? Bukan tidak mungkin. Kalian berdua, di sini, di depan mataku dan Cakra. Sailing tampar yang keras. Jika aku puas, jika emosiku sudah reda, mungkin saja, aku akan melepaskan kalian. Apa katamu? Sir. Jangan terlalu menindas. Aku menindas? Kenapa tak protes saat manfaatkan aku dan bohongi Cakra? Kalian manfaatkan hiu hitam. Kenapa tak bilang aku menindas saat kalian mau bunuh aku dan Cakra? Apa yang kulakukan belum sebanding dengan perbuatan kalian padaku. Sir. Bagaimanapun, Vivi adalah keluarga. Keluarga Zahra cuma aku. Memangnya kalian siapa? Tuan. Baiklah, Sir. Aku beritahu ya, mustahil kami mau saling tampar di sini hari ini. Vivi, ayo pergi. Keluarga Lee bangkrut. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan Julian. Tapi Vivi, ada satu hal. Yang mungkin belum kau tahu. Julian yang biasanya menjilat keluarga Lee. Diam. Mungkin sudah mencari pengganti. Bukan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tanya saja pada Julian. Anak haram keluarga Jong itu. Istri direktur Wang yang berusia 50 tahun itu. Dan dari keluarga Song itu, Nyonya Lee yang menjanda. Julian. Hubunganmu dengan mereka sangat dekat, kan? Bukan Beji. Bukan begitu, Vivi. Dengarkan penjelasanku. Dia cuma memfitnahku. Ternyata kau pria hidung belang. Sangat cocok denganmu. Kau hila, kau memukulku? Aku memukul pria brengsek pengkhianat sepertimu. Pesannya kau mencekir padaku seperti anjing. Keluarga Lee belum hancur, kau sudah buru-buru cari yang lain. Anak haram rendah dari keluarga Jong itu. Nyonya Direktur Wang si nenek tua itu. Julian, kamu benar-benar membuatku muak. Apa yang kamu lakukan? Julian, beraninya kamu membalas? Aku akan melawanmu habis-habisan. Sepertinya drama keluarga Lee ini belum berakhir. Kirim video ini ke internet. Untuk harga saham keluarga Lee, ini akan jadi dorongan kuat lainnya. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku sudah lakukan semua yang kamu katakan. Kumohon selamatkan ayah. Selamatkan keluarga Lee. Melihat kalian saling serang, aku cukup senang. Tapi, ingin aku melepaskan Zachary, Bemimpela. Ingin aku melepaskan Zachary, Bemimpela. Zara, kamu mempermainkanku. Ini hanya pembalasan setimpal. Sarai dia kaliwa. Bawa pergi. Kamu. Cakra. Aku lelah. Temani aku tidur siang sebentar. Lepaskan aku. Zara, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir balas dendam pada ayah akan melegakan? Ibumu tidak akan pernah kembali. Belasan tahun saat kamu diculik juga takkan kembali. Apa katamu? Diam. Biarkan dia bicara. Ayah demi meningkirkan kalian berdua yang jadi penggelang. Mencari orang pura-pura jadi penculik untuk menculikmu. Lalu menyalahkan segalanya pada ibumu. Akhirnya, menyaksikan dia menyalahkan diri sendiri. Hingga meninggal karena depresi. Lalu dia sendiri yang mencabut selang oksigennya. Hanya demi membawa aku dan ibuku masuk ke rumah. Zara, apa sekarang kamu masih merasa sudah menang? Apa maksudmu? Sejak kamu menghilang, ibumu si wanita gila itu, menangis mencari putrinya setiap hari. Mentalnya benar-benar hancur. Ayah menganggapnya pengganggu. Dia menyuruh orang memalsukan laporan medis. Dan mengurungnya di rumah sakit jiwa. Sumpal mulutnya. Ya. Apa kamu tahu seperti apa hidupnya di dalam sana? Disetrum dan diikat, disiram air dingin, dikurung di kandang seperti anjing. Bayangkan keadaan ibumu, dikurung di kandang seperti anjing. Vivi. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Tolong aku. Zahra, tenanglah. Jangan begini. Jadilah penyerit. Lepaskan. Lihat aku. Zara, lihat aku.
Cakra. User dia. Berani mendekat satu langkah lagi. Patahkan kakinya. Pergi dari sini. Cakra. Ibuku. Tuan. Tanganmu. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Cakra. Maafkan aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Sudah tidak apa-apa. Hanya luka luar saja. Bangunlah. Tapi kenapa kamu menggelanjutku? Sampah seperti itu tidak pantas membuatmu terluka. Meski hancur bersama, aku. Karena nyawamu. Daripada nyawa mereka. Jauh lebih berharga ribuan kali lipat. Aku tidak sanggup melihatmu menjatuhkan mereka. Dengan mengorbankan dirimu sendiri. Tidak masalah bagaimana Zachary memperlakukanku demi uang, tapi aku tidak menyangka. Bahkan kematian ibuku adalah perbuatannya. Meski harus hancur bersama, aku harus menuntaskan perhitungan ini. Dasar bodoh. Apa yang aku katakan tadi? Kamu lupa semuanya, jika kamu hancur bersama mereka. Lalu bagaimana denganku? Terima kasih, Cakra. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Karena bersedia hadir dalam hidupku. Terima kasih. Sudah mau mencintaiku. Bagaimana kalau berterima kasih dengan cara lain? Cuma begini? Sama sekali tidak tulus. Biar aku ajari cara berterima kasih. Tuan. Nona Lee. Berdasarkan penyelidikan kami, setelah Vivi pergi dari sini, dia pergi ke klub pribadi langganan Nona Jiang. Pergi ke villa pinggiran kota bersama Nyonya Direktur Wang, memverifikasi kabar perselingkuhan Julian yang Anda katakan. Lalu apa lagi? Setelah Julian keluar, sepertinya, dia langsung dicampakkan oleh Vivi. Dia terus menunggu di depan pintu keluarga Lee. Sepertinya, dia ingin memohon maaf pada Vivi. Lalu bagaimana dengan Zachary? Sedang di rumah sakit, antara hidup dan mati. Ada yang salah. Segera kirim orang ke Bangsal untuk mengawasi Zachary. Segera kirim orang ke Bangsal. Awasi Zachary. Cakra. Maksudmu? Zachary sekarang sedang kritis di Bangsal. Vivi seharusnya sedang tidak ada waktu peduli. Urusan tidak berguna Julian itu. Kamu benar. Vivi datang meminta bantuanku. Dia tidak perlu mengungkit masa lalu ibuku. Dia melakukan itu. Bukan hanya untuk sekadar memuaskan mulutnya. Sengaja memancing amarahku. Tapi saat ini aku belum terpikir apa alasannya. Tidak masalah jika belum terpikir. Julian sudah bertahun-tahun di sisi Zachary. Aku tidak percaya kalau dia tidak tahu rahasia kotor Zachary. Kamu benar. Biar mereka saling serang. Itu yang paling seru. Vivi. Aku dijebak oleh Zahra. Hanya ada kamu di hatiku, Vivi. Buka pintu, keluarlah. Dengarkan penjelasanku, ya? Vivi. Rumor itu sengaja dikarang oleh Zahra si wanita licik itu. Tidak begitu. Aku bersumpah. Hanya ada kamu di hatiku, Vivi. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Vivi. 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 Wanita-wanita itu aku bahkan tak menyentuh seujung jari pun. Aku cuma cinta kamu. Aku bersumpah, bohong biar ku mati tertabrak mobil. Ku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Jika ayah tak di rumah sakit sekarang, hari ini, apa kau masih akan datang minta maaf pada aku? Tentu saja aku akan. Jalang dari keluarga Jiang itu sudah mengaku sendiri. Kau memberinya tas edisi terbatas. Pelayan Naon Yawang juga melihatmu keluar masak leret malam. Bagaimana kau menjelaskan semua ini? Vivi. Bikin baje. Aku dengan wanita-wanita itu hanya main-main saja.
Kau hanyalah anak haram keluarga Kesel di bawah perusahaan keluarga Lin. Seperti anjing peminta-minta kau bisa begini karena keluarga Li. Hasilnya, kau malah menjilat wanita lain di belakangku. Bukan Beji. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa akibatnya mengkhianati keluarga Li. Bukan Vivi. Vivi. Mulai hari ini, jika kulihat kau mendekati keluarga Li selangkah lagi, akan kupatahkan kakimu. Pergi. Vivi. Tidak adil. Maka jangan salahkan aku jika bertindak jahat. Julian, Sir. Aku tahu kau tidak akan mengabaikanku. Koter. Hati-hati. Julian. Tak perlu banyak bicara lagi. Kau sebelumnya sudah banyak melakukan pekerjaan kotor untuk Zachary. Sekarang kau jadi pion yang dibuang keluarga Li. Zachary kabur bawa uang. Dia pasti tidak akan membawamu. Jika kau ingin hidup, kau harus bekerja sama denganku. Bagaimana kau tahu dia mau? Bagaimana cara kerjasamanya? Itu tergantung. Seberapa banyak kartu truf yang kau punya? Kau sudah melayani Zachary selama bertahun-tahun. Di tanganmu. Seharusnya ada bukti untuk menjebloskannya ke penjara, kan? Tidak ada. Aku benar tak punya. Zachary sangat hari-hari. Tak pernah beri berkas inti. Setiap kali menyuruhku dia memberiku telepon sekali pakai. Diambil lagi usai dipakai. Aku sama sekali tidak punya kesempatan menyimpan bukti. Rubah tua ini benar-benar sulit dihadapi. Zachary baru saja dijebak oleh Zahra. Dengan sifatnya dia tidak akan tinggal diam. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Sepertinya kau belum mau menyerah sebelum kena batunya. Membuang-buang waktu. Zahra, ayo pergi. Tunggu saja Zachary bawa lari uangnya. Usai kejahatan terbongkar, jadilah kambing hitamnya. Pemindahan aset secara ilegal. Mata-mata bisnis. Semua ini seharusnya cukup untuk membuatmu membusuk di penjara. Tunggu. Aku akan bicara. Vivi. Alasan mencarimu tadi pagi sebenarnya adalah untuk menghancurkan kalian. Direktur Rong, Presiden Li dari Grup Li, datang membawa istri dan putrinya. Katanya harus bertemu Anda. Cakra, jika kau tidak ingin Zahra hancur, mari kita bicara baik-baik. Zachary. Kau belum pulih dari sakit parah. Kenapa tidak istirahat saja di rumah? Malah datang ke tempatku. Mau Sandawara APA? Jangan pura-pura bodoh di sini. Zahra menyerang dengan pisau dan percobaan pembunuhan. Jika video ini tidak sengaja tersebar, menurutmu dia akan hancur? Ataukah akan mendekam di penjara? Jadi, 5 miliar untuk menebus video ini. Jika tidak, video ini akan dipublikasikan ke publik. 5 miliar. Presiden Li benar-benar serakah sekali ya. Keluarga Li kalian memang cari uang dengan cara begini. Tapi. Kalian, apa tidak mau tanya pendapat si pembunuh ini juga? Apa tidak mau tanya pendapat si pembunuh ini juga? Zahra, kau berani membawa wartawan, beraninya. Bukan aku yang memalsukan bukti dan memeras. Kenapa tidak berani? Apa katamu, bukti apa yang kupalsukan? Zachary, kita sudah lama tidak akur. Jika video itu asli, kamu pasti sudah lapor polisi dari dulu. Bukan diam-diam seperti hari ini, dan memeras 5 miliar di sini. Ya, kami memang tidak lapor polisi, tapi itu karena Zachary memikirkan hubungan ayah dan anak yang menyedihkan itu. Dia tidak tega. Kakak, aku tahu kamu membensiku. Membensi ibu. Kamu ingin membunuhku. Semua ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, ayah, dia selalu ingin menebus kesalahannya padamu. Kok bisa kamu memikirkan kasih sayang, tidak mempermasalahkan. Jadi kalian membawa video editan jahat itu untuk memeras tunanganku? Q-Cup. Zahra, karena kamu tidak tahu malu, maka aku tidak akan menutupinya lagi.
Hadirin sekalian, alasan aku tidak lapor polisi adalah karena hukum tidak bisa menghukumnya. Karena Zahra adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya karena sakit jiwa. INI dari RSJ paling berwenang, DI Koda Jiang Cheng. Zahra menderita PTSD berat dan skizofrenia intermiten. Sangat agresif dan punya kecenderungan delusi. Nona Lee, sudah berapa lama Anda sakit? Apakah Direktur Rong tahu tentang hal ini? Zachary, kamu bilang aku gila. Mana buktinya? Lagi pula memalsukan surat keterangan sakit jiwa, bukan yang pertama kalinya bagimu, kan? Lagi pula memalsukan surat keterangan sakit jiwa, bukan yang pertama kalinya bagimu, kan? Apa katamu? Kataku. Apa dulu kamu juga seperti hari ini, membawa bukti dan video yang meragukan ini, dan memaksa ibuku yang normal masuk rumah sakit jiwa? Jangan sembarangan memfitnahku. Jika punya bukti, tunjukkan saja seperti aku. Bakti. Kau pikir aku tidak punya? Apa yang terjadi? Kenapa mereka sepertinya sudah tahu rencanaku? Mereka sudah bersiap. Vivi, teknik merekam diam-diammu sepertinya kurang bagus. Bagaimana kalau kita tonton video aslinya bersama? Ayah demi menyingkirkan kalian berdua, ibu dan anak yang jadi penghalau. Dia sewa orang untuk membawamu. Sejak kau menghilang, ibumu yang gila itu menangis setiap hari mencari putrinya. Mentalnya benar-benar hancur. Ayah merasa dia mengganggu, lalu memalsukan laporan penilaian, dan mengurungnya di rumah sakit jiwa. Akhirnya, dia sendiri yang mencabut selang oksigennya. Vivi membawa kamera tersembunyi saat mencarimu. Dia membicarakan hal-hal tentang Bibi hanya untuk memancing amarahmu. Dia ingin merekam saat kau hilang kendali. Jika berhasil, dia akan memeras kalian dan kabur dengan uangnya. Jika gagal, dia akan menghadapimu seperti dia menghadapi Bibi dulu. Ternyata itu rencananya. Zachary. Monica. Kejahatan besar yang dituduhkan dalam rekaman ini. Apa penjelasan kalian? Kejahatan besar yang dituduhkan dalam rekaman ini. Apa penjelasan kalian? Ini palsu. Semuanya palsu. Padahal aku sudah memeriksa ruang tamu kalian. Sama sekali tak ada CCTV. Bagaimana mungkin ada rekamannya? Tadi aku tidak bilang apa-apa. Kau benar. Cakra memang sudah lama mencopot CCTV di rumah. Tapi apa kau lupa, sebelum kau mengatakan semua itu, apa yang kulakukan? Mr. Jingyeli, apakah rekaman Nona Vivi Lee benar? Benarkah Anda rencanakan penculikan dan pembunuhan? Ibu Monica Wang, apakah Anda mengetahui dan terlibat dalam kejahatan ini? Sebagai istri saat ini, apa penjelasan Anda? Ini benar-benar mengerikan. Jika rekaman itu benar, berarti ini pembunuhan berencana. Zachary, mohon jawab dengan jujur. Puahan. Rekaman ini hasil rekayasa. Mengenai tuduhan palsu terhadap Zahra dan Cakra. Aku akan menuntut secara hukum. Tidak akan ada ampun. Zachary. Masalah ini belum jelas. Kalian. Jangan harap bisa pergi. Ini penyekapan ilegal. Aku akan menuntutmu. Menuntutku? Terserah. Tapi sebelum itu, kau harus di hadapan wartawan, menjelaskannya pada Zahra. Penjelasan. Apa yang harus kujelaskan? Kan sudah kubilang, rekaman itu palsu. Masih mau mengelak? Ini salinannya. Kirim ke pusat deteksi untuk diperiksa. Dalam setengah jam, berikan laporannya padaku. Kalaupun rekaman itu bukan editan, itu cuma ocehan Vivi. Cuma emosi sesaat. Bagaimana emosi bisa jadi bukti? Emosi? Mana ada orang normal bicara emosi seperti itu? President Lee, Anda percaya? Apa Vivi punya masalah kejiwaan? Cakra, jangan sembarangan. Demi membersihkan nama Zahra, kau berani bilang putriku gila. Bagaimana putriku gila? Baiklah. Kalau tidak gila, maka tidak perlu ke pusat identifikasi. Langsung saja. Kirim ke kantor polisi. Kau. Bu. Ikuti kata istriku. Kau benar.
Vivi punya gangguan jiwa. Pa. Aku tidak gila. Baguslah, karena Vivi punya gangguan jiwa. Demi kondisi mental Vivi dan keamanan publik di sini, President Lee. mohon segera bawa Vivi, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kau. Apa katamu? Hubelang. Kirim Vivi ke rumah sakit jiwa. Baik. Aku setuju. Masukkan Vivi ke rumah sakit jiwa. Ayah, aku tidak gila. Kamu mau apa? Tak mau ke RSJ. Aku tidak gila, ayah. Aku tidak gila. Ayah, you. Selnakan aku. Zachary, katakan sesuatu. Jalan. Zachary, akan kubalas ribuan kali lipat semua yang kau lakukan pada ibuku, lewat putrimu. Coba tebak, berapa lama dia bisa bertahan di sana? Zara. User Marika. Waktunya mengakhiri ini. Zachary. Vivi dibawa pergi oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Cakra si gila itu. Zahra si jalang kecil itu. Mereka tidak akan melepaskan Vivi. Apa gunanya menangis? Padahal rencananya memakai Vivi untuk buat keributan. Demi memeras Cakra. Tak sangka rencananya gagal. Malah kita yang kena batunya. Kalau sudah begini, terpaksa Cakra dan Zahra harus mati. Kau mau membunuh mereka? Kau mau membunuh mereka? Kenapa? Kau takut? Aku tidak takut. Hanya saja masalah ini. Kalau ketahuan polisi. Polisi. Selama ini kejahatanku sudah banyak. Apa mereka pernah menangkapku? Kekayaan harus diraih dengan risiko. Kalau Cakra dan Zahra mati, Vivi akan bebas. Bahkan seluruh grup Rong akan jatuh ke tangan Zachary ini. Dan juga Julian. Zahra jelas sudah bersiap hari ini. Mereka sudah tahu kita merekam videonya. Selain Vivi, kau, dan aku. Kumedia yang tahu. Tenang saja. Mereka bertiga tidak akan bisa kabur. 30 juta. Bantu aku bunuh beberapa orang. Sir, punya rekaman Vivi tuduh Zachary? Kenapa tak langsung serahkan ke polisi? Berputar sejauh ini hanya untuk bereskan Vivi. Bukankah ini sia-sia? Begitu tidak sabar menyerang mantan tuanmu. Bukankah ini demi kebaikanmu? Zachary sangat lisik. Dia pasti takkan diam. Hal-hal itu sudah lama berlalu. Tidak ada bukti apapun. Hanya dengan rekaman itu, kamu ingin menjerat Zachary? Bisa menyeret Vivi saja sudah cukup bagus. Jika bukan karena banyak media hari ini, rekaman ini sama sekali tidak bisa mengancamnya. Belum selesai mengobrol? Belum selesai mengobrol? Uang ini cukup bagimu untuk mulai hidup baru. Sir, aku tahu di hatimu masih ada aku. Dulu itu semua karena Zachary memaksaku. Dia mengancam keluargaku. Aku benar-benar terpaksa. Sir, kamu tahu di hatiku selalu? Coba katakan satu omong kosong lagi. Zachary orang seperti apa? Kamu lebih tahu dariku. Dia pendendam, tidak akan melepaskan pengkhianat sepertimu. Sebelum dia sempat membalasmu, segeralah menghilang. Acting APA? Aku sudah punya uang. Masa bodoh dengan keluarga Lia tahu Zachary. Kamu kenapa? Tidak senang? Tidak. Apa karena Julian? Kamu cemburu ya? Habisnya kamu dulu menyukainya. Baiklah, aku mengaku. Dulu aku memang sempat menyukainya.
Tapi aku sudah membayar harga atas kebutaanku. Bisakah kamu memaafkanku kali ini? Harga. Harga apa? Harganya adalah kehilanganmu. Apa maksudmu? Jangan kesal karena masa lalu lagi. Di masa depan, aku akan mencintaimu sepenuh hati, percaya dan menemanimu. Baiklah. Kamu yang bilang sendiri ya. Akhirnya sampai rumah, bisa istirahat sekarang. Jangan bergerak. Gawat. Awas. Kakra. Lindungi bos. Berhenti. Kakra. Cakra, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Cakra. Kakra. Cakra, kumohon jangan menakutiku. Kumohon jangan menakutiku. Kakra. Zara. Aku di sini. Aku di sini. Aku tidak apa-apa. Jangan menangis lagi. Tersenyumlah. Ya? Aku tersenyum. Aku akan menuruti katamu. Kakra, kamu tidak mau mati. Kamu dengar tidak? Masih banyak hal yang belum kukatakan padamu. Aku belum cukup bilang aku mencintaimu. Kamu tidak boleh mati. Kakra. Zara. Kakra. Aku mencinta. Kakra. Bangunlah. Kumohon bangunlah. Kamu bilang akan menikahiku. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku sendirian? Kakra. Kakra. Akhirnya bangun juga. Kau buatku takut setengah mati. Apa kamu tahu? Jangan khawatir. Lihat, aku baik-baik saja kan? Apa kamu tahu? Dokter bilang kamu hampir saja. Sudahlah. Tenang saja. Sebelum aku menikahimu, aku tidak akan pernah mati. Kali ini. Sudah berapa lama kamu menjagaku? Sudah seharusnya aku menjagamu. Terlebih lagi. Kamu terluka karena aku. Jachari melakukan segala cara. Kali ini dia hampir berhasil. Karena aku tidak mati. Maka aku harus tunjukkan caraku padanya. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi Zachari sekarang? Setelah kamu terluka, Zachari juga menghilang. Tapi aset grup Lee terus dipindahkan keluar. Memindahkan dana keluar? Sepertinya dia mau kabur. Kebo. Kali ini dia tidak akan bisa lari. Bahkan jika dia bersembunyi sangat dalam, akan ada orang yang membocorkan lokasinya. Maksudmu? Monica. Tuan Rong, Nona Lee, sesuai aturan di sini, kami telah melakukan tindakan istirahat tingkat tertinggi pada Vivi. Baru 3 hari. Sudah jadi seperti ini, kalian menyiksanya. Tidak. Kami hanya menjadi perintah Tuan Rong, mengurung Vivi sendirian.
24 jam tanpa komunikasi atau kontak apapun. Ditambah lagi dia memang dalam keadaan tegang dan ketakutan. Wajar jika mentalnya hancur. Meski aku sangat ingin melakukan hal yang sama padanya, atas apa yang mereka lakukan pada ibuku. Tapi aku mengerti. Lagi pula semua akibat buruk ini disebabkan oleh Zachary. Bangun. Bangun. Zara, kau akhirnya kau datang juga. Kumohon lepaskan aku. Suruh mereka melepaskanku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. 2 hari lagi aku bisa benar-benar gila. Kau tidak tahan. Lalu apa ibuku bisa tahan? Baru berapa hari kau dikurung. Bagaimana dengan ibuku? Disiksa sampai mati oleh kalian. Vivi, kau berakhir seperti hari ini. Itu sudah sepantasnya. Kau ingin balas dendam untuk ibumu. Aku beritahu kau. Bermimpilah. Papa akan segera datang menyelamatkanku. Mama juga tidak akan mengabaikanku. Tunggu sampai aku keluar. Takkan kulepaskan kalian pasangan sialan ini. Begitukah? Sampah yang demi kekayaan tega membunuh istri pertamanya dan membuang anak kandungnya sendiri. Kau masih berharap padanya untuk datang mengambil risiko menyelamatkanmu. Haruskah aku bilang kau bodoh? Atau haruskah aku bilang kau terlalu naif? Jadi, kalian kesini cuma mau menertawakanku? Kami tidak sebosan itu. Aku hanya ingin mengambil sesuatu dari Monica, sambil meminjammu sebagai sandera. Apa yang mau kalian lakukan? Cakra, apa yang mau kalian lakukan? Kalian tidak bisa memperlakukanku begini. Lepaskan. Tenang saja. Aku tidak sekejam Zachary. Zara, suruh mereka lepaskan aku. Lepaskan aku. Suruh mereka lepaskan aku. Berisik sekali. Sumbat mulutnya. Tidak boleh memperlakukanku begini. Benar. Lebih keras lagi. Semakin menderita dirimu, maka ibumu akan semakin sakit hati. Why? Kepala perawat. Nona Lee. Kudengar beberapa hari ini, Monica terus mengutus orang mencari tahu kondisi Vivi. Benar. Tapi, sesuai perintah Tuan Rong, kami tidak membocorkan APA pun. Ibu peduli pada anaknya itu hal yang wajar. Tidak baik membiarkannya terus cemas. Biarkan dia tahu saat waktunya tiba. Begitu kan, kepala perawat? Benar, Nona Lee. Saya mengerti. Ayo kita pergi. Zara, lepaskan aku. Chakra. Zara, lepaskan aku. Kembalilah Zara. Ada APA? Chakra. Tadi aku melihat Vivi diikat di sana. Aku sama sekali tidak merasa senang. Aku teringat pada ibu. Apakah dulu ibu juga diperlakukan begitu? Atau bahkan lebih parah? Zachary, Monica. Tega-teganya mereka. Berani sekali mereka. Sudahlah. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Ibu di surga sana, melihat segala yang kau lakukan untuknya hari ini, melihat betapa kuatnya dirimu, begitu berani. Menentut Ketelin Antanya. Pasti akan merasa bangga padamu. Chakra. Aku ingin mengakhiri ini semua sendiri. Harus cepat. Transfer sebanyak mungkin dalam 3 hari. Kau gila. Zachary, lihatlah Vivi. Dia hampir mati. Suster bilang dia ingin bunuh diri. Kita harus selamatkan dia sekarang juga. Kita sendiri saja susah. Bagaimana mau menolongnya? Lapor polisi. Laporkan penyekapan ilegal. Dasar bodoh. Sekarang polisi, pajak, dan investigasi ekonomi. Semua marah tertuju padaku. Sebagian besar aset perusahaan dibekukan. Kalau tidak dipindahkan dan kebawa, kita semua di penjara. Kita akan mati di sini. Aku tidak peduli. Bagaimanapun Vivi harus selamat. Paspor.
Surat transfer aset. Kamu mau kabur? Kamu mau kabur? Putri kita sedang menderita. Kamu malah mau kabur? Zachary, apa kamu masih manusia? Aku tidak peduli. Kalau Vivi tidak selamat, jangan harap bisa pergi. Daisa wanita gila, jangan ajak aku kalau mau mati. Aku beritahu ya, kapalnya sudah siap. 3 hari lagi, kalau mau ikut denganku, kamu harus menurut. Kalau tidak mau, tinggallah di sini. Tunggu mati saja bersama putri gilamu itu. Mau menyelamatkan putrimu? Temui aku sendirian. Kamu tahu siapa aku. Aku datang. Apa maumu? Mari buat kesepakatan. Bantu aku jatuhkan Zachary. Kari bakti Zachary menyua pembuna, dan bakti dia merampas harta keluarga Su. Sebagai gantinya, aku akan segera bebaskan Vivi, dan juga memberi kalian uang cukup untuk kalian pergi jauh, dan hidup tenang dengan identitas baru. Bebaskan Vivi, beri uang dan biarkan kami pergi. Terakhir yang percaya janji itu, Julian, rumput di makamnya, pasti sudah setinggi orang. Kamu benar, jadi kamu harusnya tahu siapa yang membungkam Julian. Siapa yang sebenarnya menghabisinya. Zachary bahkan tidak menolong putri kandungnya sendiri. Apa menurutmu? Setelah dia berhasil kabur dan aman, dia akan membuang orang yang tahu rahasianya, dan yang jadi beban baginya. Apa itu kalian? Monica. Tak ada pilihan selain kerjasama denganku. Ini satu-satunya cara selamatkan Vivi. Juga satu-satunya cara selamatkan nyawamu. Baiklah, aku setuju. Tapi berjanjilah, setelah selesai Vivi harus segera dilepaskan. Uangnya juga harus siap sekarang. Bisa. Di sini ada bukti Zachary saat itu, memalsukan surat sakit jiwa Wan Rousu, mendapatkan hak wali secara ilegal, lalu merampas grup Su, salinan dokumen asli aset utamanya, dan beberapa bukti kunci. Ternyata kamu sudah siap. Bukankah ini yang kamu mau? Zachary mengkhianati mantan istrinya. Tak mustahil dia pakai cara yang sama padaku. Aku menyimpan semua ini. Hanya untuk berjaga-jaga. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari. Kenapa? Semua akun luar negeri Zachary sudah diproses. Proses transfer aset perusahaan. Cancel selesai 3 hari lagi jam 5 pagi. Setelah selesai, dia akan segera pergi dari gudang timur. Dia sudah menyiapkan semuanya. Ini kesempatan terakhir kalian. Buktinya sudah kuat. Perlu lapor polisi sekarang? Untuk segera menangkap Zachary? Aku ingin dia melihat kebebasan sudah dekat, lalu hancur berkeping-keping. Sebentar lagi berhasil. 1% terakhir ini selesai, uang kita akan aman. Ada apa denganmu? Kita akan segera pergi dari tempat sial ini, bersenang-senang di luar negeri. Zahra jalan kecil itu, apa yang terjadi? Zachary sudah mau kabur. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Aku baru ingat, paspor sepertinya tertinggal di mobil. Tunggu aku sebentar. Bukannya paspor ada di sini? Benar, maksudku dompet. Isinya banyak uang tunai darurat. Tunggu aku ambil dulu.
Kau sengaja mengulur waktu. Aku tidak melakukannya. Sayang, kita ini berada di perahu yang sama. Untuk apa aku mengulur waktu? Apa ini? Ada apa dengan benda ini? Jangan bergerak. Angkat tangan. Kenapa bisa begini? Zachary. Rasanya gagal di detik terakhir. Bagaimana? Kau. Zura. Zachary. Kau memalsukan surat keterangan gangguan jiwa, menyita aset keluarga Su secara ilegal. Juga bukti pencucian uang dan pengalihan aset ilegal selama ini sudah kuserahkan. Kau ingin kabur ke luar negeri membawa uang haram ini. Bermimpilah kau. Aku tidak pernah melakukannya. I fitnah. Kau memfitnahku. Jika ini fitnah, maka keluarga Lee. Kini harusnya, semua aset grup Su dan rekening luar negerimu yang mencurigakan itu, kenapa bisa dibekukan? Sekarang kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu kau. Desa Jalan. Beraninya kau mengkhianatiku. Tolong. Monica. Semua yang kulakukan selama ini, kau juga terlibat. Mulai dari meracuni Wan Rosu, sampai alih aset dan cuci uang, kau adalah anteknya. Kau komplotanku. Kalau aku tidak bisa selamat, kau pun tidak akan selamat. Bawa Marika. Zara. Ibu Wang, ikutlah dengan kami untuk penyelidikan. Kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Zara. Aku mohon selamatkan aku. Kau bilang akan melepaskanku. Kau berjanji akan memberi kami jalan keluar. Zahra, aku mohon. Bicaralah pada mereka. Lepaskan aku. Monica. Aku sudah janji akan melepaskan Vivi. Sedangkan kau. Jika hukum melepaskanmu, maka aku pun akan melepaskanmu. Sekarang. Terimalah pengadilan hukum. Zara. Kau minarik kata-katamu. Dasar kau pelakar. Aku tidak akan melepaskanmu. Sudah, jangan sedih lagi. Ini hal yang harus keluarga Lee lalui. You can bet you to. Ibu. Kami datang mengunjungimu. Zachary, Monica. Semua sudah ditangkap. Marika akhirnya membayar perbuatan Marika. Mendapatkan hukuman yang setimpal. Rohmu di surga. Akhirnya bisa tenang. Kakra. Kau tahu. Sebenarnya ibuku sangat hebat. Dia membangun keluarga Su dari nol. Sebenarnya dia sudah lama melihat sifat asli Zachary. Dia tidak pernah bercerai. Hanya memberiku lingkungan tumbuh yang stabil. Dan keluarga yang utuh. Ibu. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Aku sudah menemukan pendamping hidup. Yaitu dia. Kakra. Saat itu ibuku menikahinya dengan penuh kebahagiaan. Tapi kemudian malah berakhir penuh luka. Aku takut akan bernasib sama sepertinya. Karena itu aku selalu. Zara. Tenanglah. Hal yang kau takutkan takkan pernah terjadi. Aku bersumpah. Aku akan selalu baik padamu. Takkan pernah mengkhianatimu sedikit pun. Jika iya, aku akan. Aku tahu. Aku selalu mempercayaimu. Zara. Itu ibu datang melihatmu. Dia pasti sedang merasa bahagia untukmu. Direktur Rong. Setelah Zachary masuk penjara, Grup Lee jadi Kakobalo. pemegang saham kehilangan pilar utama. Sekarang sedang berebut hak kendali. Bertengkar sengit. Oke, aku mengerti. Zara.
Kau ingin mengambil kembali aset keluarga Su? Apa maksudnya? Berantakan, semuanya berantakan. Zachary ditangkap. Harga saham anjlok. Para mitra membatalkan kontrak. Bank manajer hadang. Zachary brengsek itu. Dia hancurkan perusahaan. Sekarang, yang terpenting adalah menstabilkan situasi. Rekomendasikan orang berpengaruh untuk memimpin. Menurutku Direktur Zhang sangat cocok dan dihormati. Benar. Benar. Menurutku Direktur Zhang juga oke. Aku sudah punya kandidat untuk pemimpin grup Li. Zara, apa yang kau lakukan di sini? Perusahaan sedang kacau. Ini semua gara-gara kamu. Apa kau rasa perusahaan belum cukup kacau? Whitey. Ulangi lagi kata-katamu tadi. Kamu tidak salah. Aku memang kesini untuk membuat keadaan makin kacau. Karena mulai hari ini, grup Li resmi berganti nama menjadi grup Su. Zara, kau pikir kau siapa? Atas dasar apa ganti nama perusahaan? Mana sahamnya? Berapa banyak saham yang kau punya? Berani sekali bicara besar di sini. Atas dasar ini, Catatan transaksi saham. Sejak kapan ini terjadi? belakangan ini saham grup Li anjlok parah. Aku hanya membeli beberapa, demi membuat tunanganku senang. Memangnya aku harus memberitahumu? Saham yang kubeli ditambah warisan ibuku. Digelapkan selama bertahun-tahun. Saham asli, kepemilikan saham mencapai 37%. Itu artinya, sekarang, aku adalah pemegang saham terbesar grup Su. Meskipun begitu, kau hanyalah kabis yang tidak tahu apa-apa. Para pemegang saham tidak akan pernah menyerahkan perusahaan kepadamu. Setuju atau tidaknya tak penting, karena kau sudah dipecat. Apa? Selama ini kau menggelapkan keuntungan perusahaan. Bukti pembukuan palsu dan transfer aset ilegal ada di sini. Departemen hukum akan menindaklanjutinya. Tenang saja, kamu dan Zachary, tak ada yang bisa lolos. Ini. Sekarang, siapa lagi yang tidak setuju? Maju ke depan. Karena Nona Li adalah pemegang saham pengendali, maka Anda yang menjabat sebagai presiden, tentu sudah sewajarnya. Benar. Kami juga percaya keluarga Li di bawah kepemimpinan Anda. Tidak. Maksud saya grup Su akan menuju kejayaan yang lebih baik. Lumayan juga. Ada aura sepertiku. Bu, aku menang. Apa ibu lihat? Monica, kamu boleh pergi. Benarkah? Jangan tinggalkan kota Jiangcheng dulu. Kami bisa memanggilmu untuk penyelidikan. Baik, Pak Polisi. Bisa lolos kali ini karena mereka tidak punya bukti nyata. Lain kali mungkin tidak akan seberuntung ini. Untungnya di brankas rumah masih kusimpan banyak uang tunai. Cukup untuk pergi jauh bersama Vivi dan hidup tanpa beban. Ibu Wang, berhentilah. Kamu, siapa kamu? Minggir. Aku mau pulang. Ini bukan rumahmu lagi. Berdasarkan putusan pengadilan dan dokumen perubahan hak milik, villa ini serta seluruh aset atas nama keluarga Li, termasuk isinya, semua milik Nona Zahra Li. Anda tidak punya hak untuk masuk. Apa? Tidak mungkin. Ini rumahku. Rumahku 20 tahun lebih. Zahra si jalang itu. Memangnya dia siapa? Tolong jangan persulit kami. Sekarang silakan Anda keluar. Atau kami akan lapor polisi. Zahra dasar kau jalang. Kau your cow. Dasar kau jalang yang tidak bisa dipercaya. Kau your dandalaskan padaku. Kembalikan rumahku. Naonya. Bibi Wang. Zahra si jalang itu, apa dia di dalam? Nona Li dan Tuan Rong sudah secara terma rumah dan pergi sejak pagi tadi. Kami para pelayan keluarga Li juga sudah diberhentikan. Semuanya sudah pergi? Kemana mereka? Cepat beritahu aku. Saya dengar Tuan Rong menelepon bilang, sepertinya pergi ke rumah sakit jiwa di Gunung Jing'an. Rumah sakit jiwa. Apa yang mereka lakukan di sana? Mungkinkah mereka ingin mencelakai Vivi? Naonya. Tuan Rong dan Nona Li, sesuai instruksi, pembatasan terhadapnya telah dicabut. Juga sudah melakukan pemeriksaan dasar, tapi kondisi mentalnya masih memprihatinkan. Vivi. Zara, kenapa kamu kesini? Pergilah.
pergi. Biarkan aku pergi. Lalu kamu mau pergi? Ini mobil Cakra. Benar saja mereka ada di sini. Benar saja mereka ingin mencelakai Vivi. Zahra, dasar wanita beracun. Kamu membohongiku. Kamu akan kena karmanya. Tak kusangka semua rencanaku gagal. Akhirnya, tetap kalah dari Putri Wanrousu. Berakhir dengan tidak punya apa-apa sekarang. Sampai tidak bisa pulang ke rumah. Tapi, jika Zahra dan Cakra mati, maka semua ini, termasuk harta kekayaan, bukankah semuanya akan kembali ke tanganku? Ambela. Uang sebanyak ini. Untukku? Kenapa? Dendam masa lalu. Berakhir sampai di sini. Kamu sebagai pihak yang diuntungkan. Di sini. Sudah cukup menebus dosa. Aku bilang tidak akan menghabisimu. Juga berjanji pada Monica untuk mengampunimu. Aku, Zahra, menepati janji. Biarkan aku pergi. Benarkah? Bawa uang ini dan tinggalkan kota Jiangcheng. Jangan pernah kembali lagi. Hiduplah dengan caramu sendiri. Tunggu. Bagaimana aku pergi? Di tempat terpencil begini, tempat mengerikan ini, aku tidak punya mobil, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana aku pergi? Pakai mobilku saja. Di pintu masuk RS. Item. Di pintu masuk rumah sakit. Kalau begitu kita tunggu di sini. Aku minta Dexon jemput ke sini. Siapa ya? Ibu Monica Wang. Kami dari polisi Jiangcheng. Hello, ada apa ya? Mengenai the Zhengye Li case. Butuh verifikasi detail penting dengan Anda. Apa Anda Wang? Aku ada urusan sekarang. Nanti aku telepon balik. Sudah pergi. Sudah jalan. Cakra. Zahra. Matilah kalian berdua. Vivi. Ibu akan segera menyelamatkanmu. Dexan akan segera sampai. Mari kita tunggu di luar. Zahra Cakra. Bukankah kalian sudah pergi naik mobil? Kenapa bisa ada di sini? Kau memata-matai kami. Zahra kesini untuk menepati janji. Untuk melepaskan Vivi. Jika terus ribut tak mau henti, bisa saja kupanggil polisi. Dan membawamu balik awal. Untuk penyelidikan. Melepaskan Vivi. Menepati janji. Lalu di mana Vivi? Di mana Vivi? Apa kau sudah hilang? Pergi sana. Zahra, cepat katakan padaku, di mana Vivi? Dia sebenarnya di mana? Dia baru saja mengambil uang dan pergi membawa mobil Cakra. Kau tidak melihatnya? Tidak. Vivi. Direktur Rong, Nona Li, baguslah kalian baik-baik saja. Aku baru saja menerima alarm dari mobil Direktur Rong. Katanya karena remblong. Lalu meledak. Kupikir kalian ada di dalam mobil. Aku takut setengah mati. Vivi. Vivi. Mangkengka. Dia yang menyabotase mobilnya. Vivi. Dia menyuai APA yang dia tabur.
Sudah jangan dipikirkan lagi. Dexon. Urus masalah ini. Baik. Vivi. Cakra, kamu sudah datang. Kenapa kamu tidak membawakanku teh susu? Aku lelah sekali. Aku sudah menyuruh Dexon membelinya. Begitu terburu-buru ke sini. Aku ingin memberitahumu kabar terbaru. Kabar apa? Zachary. Putusan sidang pertama sudah keluar. Dijatuhi hukuman seumur hidup. Bagaimana dengan Monica? Dia lumpuh sebelah karena stroke. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Lagi pula. Rekaman CCTV mobil yang otomatis terunggah ke cloud juga telah membuktikan bahwa kecelakaan itu adalah ulahnya. Karena itu juga, dia diduga melakukan pembunuhan berencana. Sepertinya seumur hidup tidak akan keluar. Kali ini, semuanya telah berakhir. Kembali ke asalnya. Yap. Meski tidak beli teh susu hari ini, aku bawa kado lain. Selain ini, ada kabar lain. Zara. Pertunangan kita sudah hampir setengah tahunnya, lalu pernikahanku. Bukankah seharusnya dikembalikan padaku? Apa maksudnya mengembalikan pernikahan padamu? Kamu mengatakannya, seolah aku ini wanita jahat. Masa lalu. Cinta dan benci. Per hari ini semuanya tuntas. Zara. Ini saatnya bagimu. Benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu. Menyambut awal kehidupan baru. Aku berharap aku bisa menjadi titik awal kehidupan barumu. Aku mau